Guys, katanya nih, persyaratan monetisasi untuk YouTube Short terbaru itu kita hanya perlu memenuhi minimal 500 subscriber dan 3 juta total view dari video short yang kita dapatkan dalam waktu 3 bulan terakhir. Nah, pertanyaannya, ini benar nggak sih? Karena ketika kita membuat akun baru, ketika kita masuk di dashboard YouTube itu sendiri, itu persyaratan yang pertama di awal itu katanya cuma memenuhi minimal 500 subscriber dan total 3 juta view dalam waktu 90 hari terakhir. Kalau ini benar adanya, berarti YouTube sudah mempermudah untuk persyaratan menjadi program partner YouTube itu sendiri. Untuk membuktikan kebenarannya, kita simak videonya sampai selesai karena kita akan bahas tuntas setelah yang satu ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian YouTube Studio. Di sini saya punya salah satu channel baru ya. Kita akan lihat di bagian YouTube Studio atau YouTube Dashboard. Kita cek di bagian penghasilan atau lambang dolar monetisasi. Lalu kita scroll ke bawah dan di sini kita lihat itu untuk persyaratan monetisasi video short. Itu kita harus memenuhi minimal 500 subscriber dan total 3 juta view untuk seluruh penayangan video short kita. Yang mana persyaratan sebelumnya itu kita lihat itu kita harus memenuhi minimal 1000 subscriber dan 10 juta total view dalam waktu 90 hari terakhir. Kok sekarang di sini dikatakan itu 3 juta view dalam waktu 90 hari terakhir. Dan akhirnya saya mencoba untuk mengupload video short dan berharap untuk bisa monetisasi di jalur short ini yang mana katanya kita harus memiliki minimal 500 subscriber dan total view dari video short itu sendiri sebanyak 3 juta view dalam waktu 90 hari terakhir. Sekarang kita cek kembali ya, setelah saya upload beberapa video short dalam beberapa waktu, sebenarnya ini di sini saya mendapatkan itu hingga 4000 subscriber lebih. Padahal ini channelnya hanya belum sampai 2 bulan gitu saya mengupload di bagian video short. Dan di sini juga saya sudah mendapatkan total yaitu 3 juta view dalam waktu 90 hari terakhir. Dan teman-teman bisa lihat di sini itu dikatakan kita sudah bisa untuk memasuki langkah-langkah untuk melakukan pendaftaran monetisasi itu sendiri. Kita akan coba klik mulai di bagian langkah-langkah peninjauan persyaratan dasar ya. Karena di sini untuk tinjau persyaratan dasar kita cuma cukup klik di bagian kolom centang yang sudah disediakan. Lalu setelah kita klik saja setuju untuk berikutnya. Nah, selanjutnya maka untuk kolom tinjau persyaratan dasar itu sudah selesai kita isi. Berikutnya di bagian yang kedua itu di bagian daftar ke AdSense. Nah, di sini yang agak ribet ya. Kita klik mulai. Maka akan muncul 3 pilihan sekaligus. Yang pertama katanya, apakah Anda sudah memiliki akun AdSense sebelumnya? Nah, jika teman-teman sudah pernah memiliki sebelumnya, maka teman-teman klik iya ya, karena nanti akan ditautkan dalam satu akun AdSense. Namun jika belum, barulah teman-teman klik tidak. Namun jika teman-teman sudah memiliki akun AdSense sebelumnya dan teman-teman klik tidak, maka untuk persyaratan tinjauan selanjutnya itu akun AdSense teman-teman tidak akan diterima jika teman-teman melakukan pendaftaran dengan menggunakan satu kartu identitas atau satu eKTP. Namun di sini beda cerita lagi jika teman-teman melakukan pendaftaran akun AdSense yang kedua itu dengan beda kartu identitas atau beda eKTP ya. Saya akan kasih contoh. Di sini saya melakukan pendaftaran akun AdSense yang kedua dengan eKTP yang sama dan hasilnya itu setelah beberapa hari itu akan muncul di notifikasinya seperti ini ya. Akan muncul lambang tanda seru merah yang mana artinya ini akun AdSense kita dalam bermasalah. Berarti kita tidak bisa melakukan pendaftaran akun AdSense yang kedua dengan menggunakan satu kartu identitas. Nah, caranya gimana Bang kalau solusinya seperti ini? Nah, teman-teman tinggal ganti lagi atau kaitkan lagi dengan akun AdSense teman-teman yang sudah pernah teman-teman daftarkan sebelumnya. Nah, di sini langsung saja saya klik ganti akun dan saya tautkan saja di bagian ya, saya sudah pernah memiliki AdSense sebelumnya dan saya tautkan dengan akun AdSense sebelumnya yang sudah ada gitu. Sebenarnya nggak terlalu rempong jika kita sudah memiliki akun AdSense sebelumnya ya guys ya. Nah, teman-teman kaitkan saja dengan AdSense sebelumnya, maka penghasilannya akan masuk semua dalam satu akun AdSense. Di sini saya klikkan dengan akun AdSense YouTube saya yang sebelumnya. Lalu kita klik saja setuju. Maka penautan akun AdSense kita itu akan segera ditautkan.
Langsung saja kita klik di bagian siapkan akun. Lalu kita tunggu beberapa saat. Dan teman-teman bisa lihat sendiri itu sudah dicentang hijau di bagian pendaftaran akun AdSense ya. Ini udah dikaitkan di satu akun AdSense kita yang sebelumnya. Nah, untuk penghasilannya nanti gimana Bang? Nah, itu akan disatukan penghasilannya di akun AdSense kita yang sebelumnya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk di bagian persyaratan yang ketiga, itu minta peninjauan. Nah, untuk bagian minta peninjauan di sini itu kita tidak bisa ngapa-ngapa ya. Karena untuk di bagian peninjauan di sini itu pihak YouTube sendiri yang bekerja untuk melakukan pengecekan, yaitu di bagian konten kita itu layak diterima di program partner YouTube atau tidaknya. Nah, ini biasanya kalau cepat itu hanya membutuhkan waktu 2 kali 24 jam. Biasanya kalau terjadi permasalahan, biasanya itu bisa mencapai 30 hari juga. Nah, di sini saya hanya perlu menunggu itu selama 2 kali 24 jam atau 2 hari ya. Dan teman-teman bisa lihat itu email notifikasinya sudah masuk. Di sini dikatakan selamat Anda sudah berhasil bergabung di program YouTube Partner atau dimonetisasi YouTube itu sendiri. Kita akan coba translate bahasanya ya. Tinggal teman-teman klik di bagian terjemahkan. Maka teman-teman boleh baca. Untuk memulai perolehan penghasilan sambil mengembangkan monetisasi termasuk konten saluran dari fitur thank, super chat, super sticker, dan fitur belanja YouTube tertentu di bagian YouTube Studio. Nah, ini perlu dicatat, ini bukan berarti monetisasi iklan di YouTube ya. Ini berarti itu monetisasi di bagian stiker ataupun di super thanks YouTube itu sendiri. Yang mana monetisasi super thanks ini itu sama halnya seperti gift yang diberikan bagi viewer atau penonton teman-teman ke video teman-teman, itu bisa teman-teman cairkan. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan monetisasi super thanks di YouTube itu sendiri. Dan untuk persyaratan minimal 500 subscriber dan total 3 juta view di bagian monetisasi video short di YouTube, itu bukan bagian monetisasi di iklan YouTube itu sendiri ya, namun ini adalah monetisasi super thanks. Kita lihat lagi di bagian lambang dolarnya. Nah, di sini ternyata kita membutuhkan yaitu sekitar 7 juta lagi penayangan untuk short public dalam waktu 90 hari terakhir untuk bisa mendapatkan monetisasi iklan di YouTube itu sendiri. Jadi di sini teman-teman bisa melanjutkan untuk memenuhi persyaratan berikutnya, yaitu memenuhi minimal 10 juta total view dari video short teman-teman dalam waktu 90 hari terakhir. Jika nanti ini terpenuhi, barulah teman-teman bisa dimonetisasi di bagian iklan YouTube-nya. Nah, jadi nanti jika persyaratan untuk memenuhi 10 juta view dari penayangan short publiknya itu sudah terpenuhi, teman-teman tidak perlu lagi susah untuk melakukan pendaftaran AdSense-nya karena AdSense teman-teman sudah didaftarkan. Teman-teman hanya perlu memenuhi persyaratan untuk monetisasi di bagian iklannya. Jadi teman-teman jangan sampai salah artian lagi. Untuk persyaratan monetisasi di bagian video short itu memenuhi minimal 500 subscriber dan total 3 juta view. Sebenarnya itu bukan monetisasi di bagian iklannya, tapi itu monetisasi super thanks. Oke guys, sampai di sini dulu video saya kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.